Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Sidiki dari kelas 1 TIC Politeknik Kalteks Riau. Kali ini saya akan menganalisa perlain dari latihan tugas algoritma pemrograman teori ini. Soal pertama, buat program yang meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran dalam kurung nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Oke, di line pertama ini ada package Alpro Theory. Ini nama file untuk menyimpan file Java ini. Yang kedua ada import Java Util Scanner. Ini gunanya untuk mengimpor kelas scanner untuk membaca input dari keyboard. Yang ketiga, ini di line keempat ada public class tugas 1. Ini file Java di dalam package-nya. Yang keempat ada PSVM atau public static void main. Ini nih metode mainnya. Titik awal eksekusi program. Terus di line ke-6 ada scanner input. Ini nih gunanya untuk membuat objek scanner untuk menerima input dari user. Terus kita masuk di line ke-8. Ini kita mulai mendeklarasi variabel nilai tugas, UTS, UAS, dan rata-rata. Terus di line ke-10 ini kita mulai mencetak kata-kata untuk meminta inputan dari user, menghitung rata-rata nilai. Di line ke-12 kita meminta untuk mencetak input dari nilai tugas. Terus di line 13 ini kita membaca nilai tugasnya di input next double. Terus di line ke-14 ini kita meminta user untuk memasukkan nilai UTS. Jadi kita mencetak kata-kata masukkan nilai UTS. Di line ke-15 sama seperti tadi, kita membaca nilai UTS-nya. Lalu di line ke-16 kita mencetak juga kata-kata untuk user menginput nilai UAS-nya. Di line 17 kita membaca nilai UAS-nya. Lalu kita di line 18 ini nih kita untuk memproses atau menghitung rata-ratanya dengan rumus tugas ditambah nilai UTS terus ditambah nilai UAS, terus ketiga-tiganya kita bagi 3. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan mencetak nilai rata-rata mata pelajarannya dan kita buat teksnya. Nilai rata-rata mata pelajaran sama dengan ditambah nilai rata yang sudah kita hitung. Terus di line ke-21 ini kita menutup blok static void main-nya. Di line ke-22 kita menutup blok public class-nya. Oke, sekarang kita akan run filenya atau menjalankan filenya. Masukkan nilai tugas, misalnya kita masukkan 70. Terus nilai UTS-nya misalnya kita masukin 85. Terus nilai UAS-nya kita masukin 89. Nah, ini nilai rata-rata mata pelajaran yang sudah dihitung dari sistemnya 81,33 selanjutnya.
Oke, kita akan lanjut di soal nomor kedua. PTX akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan yaitu A. Nama tamu, B. Tipe kamar, C. Lama menginap, dan D. Harga per malam. Kemudian kita akan membuat program yang menghitung nilai total biaya menginap dan menampilkan rincian reservasinya. Oke, kita akan masuk di Java tugas kedua. Langsung aja di line kedua kita mengimpor Java X Swing JOption Pen. Ini nih untuk mengimpor JOption Pen-nya untuk input atau output GUI. Terus setelah method main kita masuk di line ke-6. Line ke-6 ini nih kita membuat deklarasi string nama tamu. Ini nih kita akan mengambil input nama tamu melalui dialog box. Dialognya ada di sini. Nanti akan uh, keluar box dialog tersebut. Di line ketujuh sama juga kita membuat deklarasi string yang bernama tipe kamar. Terus kita membuat dialog boxnya berupa teks masukkan tipe kamar titik dua. Terus kita lanjut di line ke-8 membuat deklarasi juga, tapi deklarasi integer. Terus kita akan menginput lama menginap lalu mengubahnya menjadi integer. Kita meminta user untuk memasukkan lama menginap tapi per hari. Terus di line ke-9 kita mendeklarasi kata harga per malam di double. Terus kita masukkan inputnya dan mengubah ke double berupa dialog box seperti tadi. Lanjut di line ke-11, ini kita mulai menghitung total harganya atau total biayanya, dan ini ada rumusnya lama inap dikali harga per malam. Lalu kita lanjut di line ke-13, ini ada string outputnya, ini ada judulnya, ini akan mencetak judulnya rincian reservasi. Terus di bawahnya nanti ada nama tamu, titik dua, ini ada nama tamu yang sudah user isi. Terus di bawahnya nanti ada tipe kamar. Nanti ditambahkan dengan tipe kamar yang sudah diisi oleh user. Di bawahnya ada lama menginap. Diisi juga dengan inputan user lama inapnya berapa hari. Terus ada harga per malamnya. Dan juga ada total biayanya. Terus di line ke-20. Ini nih kita akan menampilkan seluruh rincian pemesanan ke dialog box kita itu. Terus di line 21 ini kita akan menutup blok method main, dan di line ke-22 ini untuk menutup blok kelas. Terus coba kita running filenya. Nah, ini contoh dialog box-nya karena kita buat di Java X Swing JOption Pen, kita impor dari sini. Terus kita buat juga inputannya. Jadi coba kita masukin nama tamunya Heru. Terus tipe kamarnya tipe kamar VIP. Kita isi lama menginapnya 2 hari. Harga per malamnya 300.000.
Nah, ini akan muncul outputnya, message-nya, ada judulnya rincian reservasi, ada nama tamunya, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, dan juga total biayanya. Oke, sekarang kita akan lanjut di soal nomor 3. Yang ketiga ada soalnya kita disuruh buat program yang dapat memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Program ini kemudian mengonversi suhu tersebut ke Fahrenheit dan Kelvin dengan persamaan sebagai berikut. Yang pertama, Fahrenheit sama dengan Celcius dikali 9/5 ditambah 32. Yang kedua ada Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273 dikali 15. Nah, kita akan masuk di Java tugas ketiga. Yang pertama ini ada file package-nya. Terus di line kedua ini kita import Java IO Buffer Reader. Ini nih untuk mengimpor eh, kelas Java untuk membaca input karakter. Lalu di line ketiga ini nih ada Java IO Exception. Ini nih untuk mengimpor exception yang harus kita tangani. Terus di line keempat ini ada import Java IO import stream reader. Ini nih gunanya untuk mengimpor reader dasar untuk diinput dari keyboard. Lalu kita masuk di bawah PSPM. Ini ada throws IO exception ini nih. Gunanya kita untuk melempar IO exception ini. Kita masuk di line ke-8. Di line ke-8 ini kita akan membuat buffer reader untuk input teks dari user. Jadi kita meminta user untuk menginput teksnya. Terus kita akan masuk di proses selanjutnya di line ke-10, baru kita mencetak permintaan untuk user agar memasukkan inputnya, masukkan suhu dalam derajat Celcius. Terus di line ke-11 kita buat deklarasi Celciusnya. Terus kita membaca input stringnya, kita mengonversi ke double. Terus di line ke-13 sama juga ini kita deklarasi Fahrenheit-nya ke double. Lalu kita buat rumus Fahrenheit-nya Celcius dikali 9/5 ditambah 32. Di bawah juga kita buat deklarasi Kelvin di line ke-14 ini. Kita buat juga rumus menghitung Kelvinnya. Celcius ditambah 273,15. Lalu di line ke-16 setelah diproses calculate-nya, kita cetak hasil konversinya, kita cetak outputnya. Dan di line ke-17 ini kita akan mencetak hasil dari Fahrenheit-nya, Fahrenheit titik 2, terus ditambah nilai Fahrenheit yang sudah kita hitung, sudah dihitung oleh sistem. Lalu di line ke-18 sama, ini kita akan mencetak nilai Kelvinnya, Kelvin titik 2 ditambah nilai Kelvin yang sudah dihitung oleh sistem. Terus di line ke-19 ini menutup blok main, di line ke-20 ini menutup blok kelasnya. Kita akan mencoba running sistemnya. Nah, ini akan muncul printan atau cetakan dari sistem out print ini, masukkan suhu dalam derajat Celcius.
Coba kita masukkan suhunya 30. Nah, ini langsung muncul hasil konversinya. Nilai Fahrenheitnya ada 80, ini sesuai dihitung dari rumus di Java ini. Nilai Kelvinnya ada 303,15. Nah, ini sudah berhasil. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.